Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, Ibu Rini Nuraini MPD, teman-teman seperjuangan, teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Nasional Laroiba Bogor yang selalu saya banggakan. Kami dari kelompok 1 sebelumnya memperkenalkan diri. Saya sendiri Ahmad Ismanto, rekan saya Saudara Akhtar Dulfa Aryawan dan Saudari Adinda Putri Azahra. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat karunia-Nya sehingga kami dapat menyampaikan, dapat menyelesaikan tugas tentang pengamatan budaya masyarakat dengan judul Tradisi Tahlilan dan Yasinan malam Jumat di masjid dan rumah ke rumah sebagai manifestasi budaya keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan penambahan hasanah keilmuan kita tentang bagaimana kita memahami budaya-budaya yang ada di negara tercinta kita ini, khususnya budaya yang berbasis keagamaan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satu budaya keagamaan yang masih lestari di tengah masyarakat Muslim, khususnya Nahdlatul Ulama, adalah tradisi tahlilan dan yasinan, malam Jumat yang dilaksanakan di masjid maupun secara bergilir dari rumah ke rumah. Tradisi ini bukan hanya menjadi sarana ibadah, tapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan dari pengamatan budaya masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi tahlilan dan yasinan, kemudian untuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta melihat relevansi dalam kehidupan masyarakat modern. Lalu melalui tradisi ini pun masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat dari spiritual saja, tapi juga memperoleh manfaat yang dimana sosial berupa persatuan, kepedulian, dan kebersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan tahlilan dan yasinan biasanya dilaksanakan setiap malam Jumat setelah salat maghrib ataupun salat isya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di masjid maupun secara bergilir dari rumah ke rumah. Rangkaian acaranya meliputi pembacaan surah Yasin, tahlil, zikir, doa bersama, tausiah singkat, dan juga diakhiri dengan silaturahmi antar jamaah. Tradisi ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, baik itu kalangan laki-laki ataupun majelis taklim perempuan. Landasan bagaimana Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kita diperintahkan untuk mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah.
bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan-keutamaan ketika orang berkumpul di dalam masjid dengan mengingat nama Allah atau membaca kitab Allah, maka Allah akan turunkan baginya sebuah ketenangan dan sebuah kasih sayang atau rahmat. Tradisi tahlilan dan yasinan ini memiliki beberapa nilai penting, yaitu yang pertama nilai religius, kemudian yang kedua nilai ukhuwah Islamiyah, lalu yang ketiga nilai sosial dan gotong royong, lalu yang terakhir atau yang keempat ini ada nilai pendidikan bagi generasi muda. Nah, melalui tradisi ini masyarakat belajar bahwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus seiring dengan berjalannya kepedulian terhadap sesama manusia. Dalam hal ini, para ulama berpendapat, Imam Nawawi menjelaskan bahwa berkumpul untuk membaca Al-Quran dan berzikir merupakan amalan yang dianjurkan. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwa doa dan bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dapat memberikan manfaat menurut banyak ulama. Di Indonesia, Ki Hasyim Asy'ari misalnya, dan para ulama, Nahdlatul Ulama memandang tahlilan sebagai sarana memperbanyak zikir, doa, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena itu, tradisi ini menjadi bagian dari hasanah Islam di Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, tradisi tahlilan dan yasinan menghadapi beberapa tantangan. Pertama, meningkatnya individualisme dalam masyarakat. Yang kedua, kesibukan pekerjaan yang membuat masyarakat sulit meluangkan waktunya. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang menyebabkan interaksi sosial langsung semakin berkurang. Yang keempat, adanya perbedaan pandangan keagamaan yang terkadang menimbulkan perdebatan. Namun demikian, tradisi ini tetap memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini tidak hanya mengandung nilai ibadah, tapi juga mengandung nilai persaudaraan, pendidikan maupun kepedulian terhadap sosial. Nah, sebagaimana ungkapan manusia ketika manusia sibuk dengan dunianya masih, majelis zikir hadir untuk mempertemukan hati yang berjauhan, menghidupkan masjid, dan pun menjaga warisan para ulama. Demikian tadi terkait dengan presentasi yang telah kami sampaikan dari kelompok 1. Mudah-mudahan terkait dengan apa yang telah kami ulas, kami sampaikan ini membawa manfaat untuk kita semua. Yang pastinya bahwa setiap budaya itu harus kita lestarikan. Setiap budaya apapun, baik yang berkaitan dengan kebudayaan agama, kebudayaan seni, kebudayaan bahasa, harus tetap kita lestarikan sebagai anak bangsa di dalam memperkaya budaya yang ada di Indonesia. Terlepas banyak pendapat yang berbeda, tetapi ketika tidak menyalahi akidah kita, tidak menyalahi daripada keimanan kita, maka sebuah perselisihan fikih atau furu'iyah itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi jangan sampai kita berbeda keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.